Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufina Tuang dengan NPM 0227221155. Mahasiswa semester 4 dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Yang saya hormati Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh kebijakan dividen terhadap kestabilan keuangan. Nah, langsung saja Poin yang masuk akan ke kita bahas pembahasannya, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Di dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan perekonomian, Indonesia saat ini perusahaan dituntut untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan di dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang selalu berubah dengan cepat dan dinamis. Untuk subpoin yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang hubungan antara keterbukaan keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, ketidakjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterbukaan keuangan. Yang ketiga, perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi implikasi keterbukaan keuangan terhadap kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu subpoin yang ketiga, tujuan penelitian. Analisis hubungan antara tingkat keterbukaan dan kinerja perusahaan, melibatkan pemahaman terhadap bagaimana keterbukaan keuangan mempengaruhi faktor-faktor seperti kepercayaan investor, akses ke modal, efisiensi operasional, dan kemampuan untuk menarik bakat. Tingkat keterbukaan yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat akses ke modal, dan meningkatkan transparansi operasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan. Namun, analisis tersebut juga perlu mempertimbangkan risiko terkait, seperti kemungkinan pengungkapan informasi sensitif dan reaksi pasar yang mungkin tidak selalu positif terhadap keterbukaan yang tinggi. Subpoin selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi keterbukaan keuangan. Yang kedua, teori dan literatur. Yang ketiga, keuangan dan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu di mana definisi keterbukaan keuangan mengacu pada tingkat transparansi dan aksesibilitas informasi keuangan sebuah entitas, seperti perusahaan atau lembaga keuangan. Ini mencakup pengungkapan yang jelas dan komprehensif tentang kondisi keuangan, kinerja operasional, risiko, dan kebijakan keuangan. Secara lebih luas, keterbukaan keuangan mencakup kemampuan untuk menyediakan informasi finansial yang jelas dan mudah dimengerti kepada semua pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum. Tinjauan yang ketiga yaitu keuangan dan kinerja perusahaan. Keuangan perusahaan berkaitan dengan pengelolaan aset, liabilitas, dan modal perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya. Ini meliputi kegiatan seperti pengelolaan kas, investasi, pendanaan, dan pengambilan keputusan keuangan strategis. Kinerja perusahaan di sisi lain mengukur seberapa baik perusahaan mencapai tujuan operasional, keuangan, dan strategisnya. Ini mencakup parameter seperti pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, efisiensi operasional, likuiditas, dan nilai perusahaan. Hubungan antara keuangan dan kinerja perusahaan penting karena keputusan keuangan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan.
Misalnya, keputusan investasi yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan profitabilitasnya. Sementara manajemen kas yang efisien dapat memastikan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban dan peluang investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang keuangan untuk subpoin selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada konteks dan tujuan penelitian atau pengumpulan data. Teknik analisis data adalah proses menganalisis dan menginterpretasi data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pola, tren. Untuk pengumpulan data, yang pertama, identifikasi sumber data adalah proses mengenali dan menentukan asal informasi yang akan dikumpulkan. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, yang dimana adalah metode atau cara untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu pengukuran variabel. Pengukuran variabel adalah proses untuk menetapkan nilai numerik pada suatu konsep yang dapat bervariasi seperti tinggi, berat, atau kepuasan pelanggan. Ini dilakukan untuk memungkinkan analisis dan perbandingan antara variabel tersebut. Pengukuran variabel melibatkan langkah-langkah seperti menentukan unit pengukuran, memilih instrumen pengukuran yang tepat, dan memastikan validasi serta reliabilitas data yang diperoleh. Yang keempat yaitu validasi dan reliabilitas. Validasi mengacu pada sejauh mana sebuah instrumen pengukuran atau teknik pengumpulan data benar-benar mengukur pada yang dimaksud untuk diukur. Ini menilai sejauh mana sebuah instrumen atau teknik memperoleh data yang relevan dan akurat terkait dengan konsep yang sedang diteliti. Reliabilitas di sisi lain mengacu pada sejauh mana instrumen atau teknik pengumpulan data tersebut konsisten dalam memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam situasi yang sama. Dengan kata lain, reliabilitas menilai kestabilan dan konsistensi dari instrumen atau teknik pengukuran, baik validasi maupun reliabilitas sangat penting dalam memastikan keadaan data yang diperoleh dalam sebuah penelitian atau pengumpulan data. Nah, untuk analisis data, yang pertama yaitu pembersihan data. Langkah-langkah untuk membersihkan data dari outlier, missing false, atau kesalahan lainnya. Yang kedua, deskripsi data. Menyajikan statistik deskriptif untuk variabel-variabel utama yang diteliti. Yang ketiga, analisis univariat. Menganalisis setiap variabel secara terpisah untuk memahami distribusi dan karakteristiknya. Yang keempat, analisis bivariat. Mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti menggunakan teknik-teknik statistik seperti korelasi atau uji beda. Kelima, analisis multivariat. Menggunakan teknik-teknik analisis multivariat seperti regresi berganda untuk mengevaluasi hubungan antara keterbukaan keuangan dan kinerja perusahaan sambil mengontrol faktor-faktor lain. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai dengan proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.